Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 dengan tema aspek ibadah, latihan spiritual, dan ajaran moral dalam Islam. Tema ini penting untuk dipahami karena dalam ketiga aspek ini saling berkaitan dalam membentuk keimanan atau ketakwaan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemateri pada presentasi kelompok 2 ada saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yaitu Najwa Zahmdia Putri, pemateri kedua adalah Hijr Ar-Rohilatud Dila, dan pemateri ketiga adalah Halim Nur Ali. Aspek ibadah dalam Islam, pengertian ibadah. Jadi pengertian ibadah secara etimologi itu adalah merendahkan diri secara tunduk, dan secara terminologi, secara istilah itu ibadah itu adalah segala bentuk penghambaan diri kepada Allah yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Ibadah tidak hanya berupa ritual tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Tujuan ibadah yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya, dan senantiasa tidak lupa pada Tuhannya. Kemudian membersihkan dan menenangkan jiwa. Yang ketiga, melatih kedisiplinan dan pengendalian diri. Itu membentuk akhlak mulia dan menjauhkan manusia dari perbuatan mungkar. Mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi ibadah sholat ini membentuk kesadaran diri kita dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada dalil inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Selanjutnya puasa, melatih kesabaran dan menahan hawa nafsu. Jadi nggak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga melatih kesabaran kita. Kemudian ada zakat. Zakat menumbuhkan kepedulian sosial dan mengurangi sifat kikir. Kemudian ada haji. Haji menyucikan jiwa serta menanamkan persaudaraan dan kesetaraan. Kemudian ada ibadah ghair mahdoh. Ibadahnya kalau kita bilang ibadah sosial, yaitu menolong sesama, habis itu berlaku jujur kepada sesama manusia, menuntut ilmu juga ibadah. Di situ ada bekerja juga ibadah, dan berinteraksi dengan niat ibadah. Dan misal kayak organisasi, kan berorganisasi itu juga kepada sosial ya. Kalau niatnya kita ibadah, insya Allah dapat pahala. Intinya semua bentuk ibadah ini membentuk kontrol diri sehingga manusia terhindar dari perilaku menyimpang dan kemaksiatan. Dan ada peran ibadah dalam kehidupan. Perannya itu untuk membentuk kedekatan kita sama Allah, meningkatkan kematangan rohani kita, menjadi benteng moral dari perbuatan keji dan mungkar, dan membimbing manusia agar hidup sesuai nilai kebaikan. Kesimpulan dari poin pertama ini adalah ibadah itu dalam Islam fungsinya sebagai sarana pembinaan spiritual dan moral. Dengan ibadah yang dilakukan secara konsisten dan ikhlas, manusia tidak hanya semakin dekat kepada Allah, tetapi juga mampu menjaga diri dari perbuatan mungkar serta menjalani hidup yang bermoral dan bertanggung jawab. Yang kedua itu adalah latihan spiritual. Di sini, secara etimologis, kata spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti ruh atau jiwa. Nah, dalam perspektif psikologi, spiritual berarti berkaitan dengan ruh yang bersifat
imaterial dan tidak terbatas oleh waktu. Nah, kemudian spiritual mencakup kekuatan batin, kesadaran penuh, dan kemampuan manusia untuk memahami makna hidup di luar aspek materi. Kemudian, latihan spiritual merupakan usaha sadar dan terarah untuk membina dan mengembangkan jiwa agar tetap bersih, tenang, dan dekat dengan Tuhannya. Kalau sedangkan dalam Islam itu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar tetap bersih, tenang, dan dekat begitu. Nah, dalam Islam latihan spiritual diwujudkan melalui praktik ibadah. Nah, praktik ibadah itu berupa pengembangan diri yang dilakukan secara konsisten dengan kesadaran penuh. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu bisa berupa sholat. Ya, sholat itu yang mendisiplinkan waktu dan hati. Nah, kemudian ada zikir. Nah, zikir itu yang agar kita selalu mengingat Allah. Nah, kemudian ada puasa. Puasa itu ialah ibadah yang melatih pengendalian diri dari hal-hal yang buruk seperti maksiat, zina, segala dan sebagainya. Kemudian serta membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu yang menjadi sumber petunjuk. Nah, jadi dengan kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya agar bisa terarah dan tidak condong kepada maksiat gitu. Nah, dan menjadi obat untuk ketenangan hati kita, hati umat Islam. Selain itu, pelaksanaan ibadah haji juga ada. Nah, haji kan dilakukan oleh orang yang mampu, di mana latihan tersebut adalah latihan spiritual untuk tingkat yang paling tinggi untuk mengajarkan keikhlasan, kesabaran, dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melalui latihan spiritual ini, manusia bisa diharapkan mampu membentuk kesucian moral serta ketenangan jiwa dan kedewasaan spiritual dalam menjalani kehidupan. Akan membahas tentang ajaran moral. Ajaran moral adalah nilai atau pesan atau pelajaran tentang baik dan buruknya perilaku manusia yang disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran moral mengajarkan manusia agar berperilaku baik dan benar, menghindari perbuatan tercela, menjalani hidup sesuai norma dan etika. Contohnya kayak ajaran moral tuh: 1. Kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kebenaran. 2. Tanggung jawab, berani menanggung akibat dari perbuatan. 3. Saling menghormati, menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan. 4. Kerja keras, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai ketujuan. 5. Tolong menolong, membantu sesama yang membutuhkan. Ajaran moral dalam kehidupan di rumah itu ada patuh kepada orang tua, menyayangi keluarga. Itu contoh dalam keluarga. Kalau di sekolah itu kayak disiplin, menghormati guru, jujur saat ujian gitu. Itu yang buat di ajaran moral buat di sekolah ya. Kalau di masyarakat tuh kayak menjaga sopan santun, menaati aturan gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan selanjutnya yaitu dalam Islam ada 3 unsur penting yang saling berkaitan, yaitu ada ibadah, ajaran moral, dan latihan spiritual. Ini itu tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Tidak hanya berupa ritual, tetapi juga termasuk perilaku sehari-hari yang dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Manusia dididik untuk disiplin. Dari sholat deh, contohnya sholat 5 waktu ada waktu-waktunya. Kalau dia lalai, berarti dia kurang disiplin dengan waktu gitu. Terus disiplin mengendalikan diri dan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Latihan spiritual seperti sholat, zikir, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya meningkatkan kesadaran batin dan ketenangan jiwa. Dan ajaran moral berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak seperti
kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Akibatnya ketiganya bertanggung jawab untuk menghasilkan individu yang beriman dan berakhlak mulia, matang secara rohani, dan mampu menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab gitu. Oke, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.